Kemudian yang berikutnya percobaan 4, uji berbeban atau on load test. Ini nanti motor induksi kita jalankan untuk memutar generator DC. Jadi generator DC kita fungsikan sebagai beban dari motor induksi tersebut. Nah, nanti dari generator DC itu nanti kita naikkan bebannya, kemudian kita amati parameter dari motor induksinya. Torsinya berapa, RPM-nya bagaimana, arus yang masuk ke motor induksi seperti apa, dan dayanya. Dan nanti kita masukkan data pengamatannya pada tabel 4. Nah, ini sudah ada panduannya. Jadi nanti yang kita variasi adalah di beban generatornya. Di sini tegangan medan magnet shunt ya, dari 0 volt, 25 volt sampai 108 volt ya. Jadi nanti kita variasi adalah beban atau tegangan VSH-nya, tegangan VSH dari generator DC-nya. Oke. Nah, untuk membuat modelnya ini nanti kita modifikasi dari pengujian sebelumnya, yaitu diuji motor induksi tanpa beban. Nanti kita tambahkan kita tambahkan generator DC-nya sebagai beban dari motor induksinya itu. Oke. Jadi ini yang model Simulink tanpa beban. Nah, ini kita modifikasi, kita tambahkan motor DC. Oke, ini kita naikkan dulu. Oke. Kita ke library Simulink, kita cari mesin DC. Ya, DC mesin. Nah, ini kita tarik keluar. Jadi seperti ini. Ini kita setting dulu untuk DC mesinnya. Ini untuk yang mechanical inputnya kita pilih yang speed. Kemudian yang lainnya, ya ini kita default saja karena yang kita mati nanti di motor induksinya ya, di motor induksinya. Nah, kita oke. Nah, speed ya. Kemudian, karena preset atau setting motornya itu saling berhadapan, motor induksi dengan mesin DC saling berhadapan, sehingga nanti untuk arah putarannya juga terbalik. Sehingga ini kita tambahkan untuk couplingnya itu di match present ya. Kita cari gain, ini gain. Kita kalikan dengan negatif 1. Karena untuk couple-nya menggunakan langsung shaft, terhubung shaft, bukan menggunakan bevel. Kalau bevel kan arahnya sama. Kalau motor bisa ke kanan ya generatornya juga ke kanan. Tapi kalau ini kita kopling satu shaft saling berhadapan ya kan terbalik putarannya. Nah, ini untuk di setting medan magnet shunt-nya ini kita tambahkan di library Simple System, kemudian electrical source ya. Kita cari control voltage source. Nah, ini VSH, tegangan medan shunt. Kita rotate. Seperti ini. Dan kita sambungnya jadi field yang positif, yang negatif ya ke field yang negatif. Kemudian kita tambahkan konstanta untuk memasukkan variabel tegangannya berapa nanti yang mau kita ubah ya. Oke. Nggak bisa nih kalau langsung VSH. Sorry, ini berarti V variabel ya, tegangan variabel. Kemudian yang ini VSH-nya. Nah, ini kita setting berdasarkan tabelnya itu kita ubah. Kita rubah ke 0 dulu. Nah, kemudian beban keluaran dari generator ini kita pasang resistor ke elemen, kemudian ini paralel RLC branch. Kita pilih yang resistif, kemudian bebannya 20 ohm, nah, biar
dan nanti untuk variasi tegangannya ya kita bisa lebih mudah. Load 20 ohm. Kita tempatkan di sini. Baik. Nah, kemudian untuk yang kita umpan balikkan ke motor induksinya adalah torsinya, ya, torsinya. Sehingga untuk parameter yang lain ya kita abaikan. Kita ambil signal routing untuk di bus selektornya, ya, bus selektor. Ini kita rotate, flip flopnya, flip flop. Oke, kita taruh di atas. Ini kita hubungkan ke output dari parameter output dari DC mesin atau generator. Nah, kemudian kita pilih parameternya yang torsi, electrical torsi saja. Yang lainnya kita tidak amati. Nah, sehingga hanya satu saja ini kita umpan balikan ke motor induksinya. Kita delete dulu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk yang tambahannya ada DC mesin yang kita fungsikan sebagai generator. Nanti kita manipulasi adalah di tegangan medan magnet sun-nya. Kemudian untuk yang kita umpan balikkan parameter dari output generator, nah kita ambil yang torsinya, kita masukkan di induction motornya. Kemudian motor kita jalankan pada tegangan maksimum ya 220 volt. Kemudian nanti kita amati. Oke. Baik, kita coba dulu, kita jalankan dalam beban kosong ya. Ini masih kosong sesuai dengan tabelnya tadi. Tabel 4. Nah, motor induksi kita jalankan, kita set VSH-nya 0 ya. Kemudian kita amati torsinya berapa, arusnya, kemudian RPM-nya, dan daya masukannya berapa. Oke. Kita jalankan simulasinya. Ini sudah jalan nih. Motor induksi berjalan dalam keadaan beban kosong sehingga ya ini masih sama parameternya dengan yang kita jalankan pada beban kosong sebelumnya, sebelum kita tambahkan DC mesinnya. Ini sama, arusnya juga sama, dayanya juga sama. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini, nah ini kita catat nih torsinya berapa, kemudian jumlah putaran rotornya berapa, nah, kemudian arus fasenya dan daya masukannya, kemudian kita masukkan dalam tabelnya ini, torsinya berapa, arusnya berapa, kemudian jumlah RPM-nya dan daya masukannya. Oke. Untuk arusnya ini kita masukkan ya 3,9 itu aja, bukan penjumlahan arus ketiganya, bukan, tapi salah satu arusnya. Jadi kalau menarik arus 3,9 ya masing-masing fase menarik arus yang sama. Oke. Kemudian kita manipulasi untuk yang tegangan medan sun generator sesuai dengan tabelnya ini 25, 35 dan seterusnya. Kita set ke 25 dulu. Kita masukkan 25. Kita klik OK. Kita amati perubahannya. Ini kita tunggu sampai stabil. Masih naik terus ya. Nah, ketika sudah berhenti, ya berarti untuk daya masukannya ya sekitar 90,4. Nah, kita tulis saja di tabelnya itu ya 90,4. Dan arusnya ya 3,9. Kemudian jumlah putaran rotornya ya 1498. Torsi keluarannya T output ya, bukan T0, T output 0,73 sekian. Oke, ini kita masukkan dalam tabelnya ini.
Nah, kemudian kita manipulasi lagi, tegangan VSA 35. Oke, ini kita rubah ke 35. Kita klik OK. Dan kita amati parameternya sesuai di tabelnya itu. Oke. Ini kalau misalnya masih terus naik, ya kita tunggu sampai berhenti dulu. Sampai berhenti. Nah, dia masih proses komputasi kan. Kita tunggu sampai berhenti. Oke, kalau udah berhenti ya kita langsung catat saja di tabelnya itu. Nah, berapa torsinya, arusnya, RPM-nya, dan daya masukannya. Begitu seterusnya sampai di tegangan VSH 108 ya. Nah, kemudian dimasukkan dalam tabelnya ini. Nah, setelah data pengamatan kita dapatkan, dari data pengamatan ini ya, kita bisa hitung dari analis data pengamatan, kita bisa hitung daya keluarannya berapa, efisiensinya berapa, cost P-nya berapa, kemudian slip-nya berapa. Ya, slip. Kalau di handout-nya ini ya, di uji berbeban atau on-load test, nah yang kita amati adalah ya sama sesuai dengan tabelnya itu. Daya masukannya berarti ya dari pembacaan wattmeternya itu, wattmeter 3 fase. Kemudian daya keluarannya kita hitung dari torsi, kemudian kita kalikan 2pi N per 60. N ini putaran motornya berapa RPM dari hasil data pengamatan. Kemudian kita bisa hitung slipnya, ya, slipnya. Rumusnya NS dikurangi NR. NR itu putaran motornya sama dengan N-nya ini dibagi NS-nya. NS itu putaran medan magnet stator ya. Putaran magnet stator, rumusnya ada di ini rumusnya. Ada di uji hubung singkat atau block rotor test ya. 120 kali F dibagi P. P-nya itu jumlah kutub. Kalau tadi kan pole pairs-nya kan 2, berarti jumlah kutubnya adalah 4 gitu. 120 kali 50 dibagi 4 ya sekitar 1500 RPM. Nah, kemudian untuk di uji beban ini, nah ini kita buat grafik ya. Buat grafik fungsi hubungan antara torsi dengan slip. Nah, nanti seperti apa grafiknya, kemudian grafik fungsi hubungan antara efisiensi terhadap torsinya itu. Kemudian grafik fungsi hubungan antara cost P terhadap torsinya. Ini kalau secara teori di handout yang sudah saya sematkan sudah ada sebenarnya. Nah, nanti kita buat sesuai tabel data empirisnya, data pengamatannya. Jadi kalau karakteristik torsi terhadap slip ya seperti ini. Nah, jadi ketika slipnya 0, torsinya ya 0, dan slipnya 1. Nah, ini rentangnya 0 sampai 1. Kemudian yang karakteristik efisiensi terhadap fungsi torsi ya seperti ini karakteristiknya, grafiknya. Kemudian yang cost P terhadap torsi ya seperti ini. Nah, nanti kita buktikan berdasarkan tabel data empirisnya itu. Oke. Jadi seperti itu untuk yang pengujian percobaan 4, uji beban atau on-load test.